Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ramadan dari kelompok 12. Kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang tugas Alpro, yaitu mencari data siswa. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke Visual Code. Oke, kita masuk yang di awal. Jadi di awal tuh kita menggunakan struktur data siswa, di mana pada bagian ini kita menggunakan struktur siswa yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data siswa dalam satu struktur, yaitu data yang disimpan meliputi nama NIS, kelas, tahun masuk, tahun keluar, daftar nama mata kuliah, nilai setiap mata kuliah, serta jumlah kuliah yang diambil. Dengan menggunakan struk, pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan mudah diproses. Selanjutnya kita masuk ke input nilai. Jadi fungsi input nilai digunakan ketika memasukkan data siswa ke dalam program. Pengguna diminta mengisi identitas siswa, jumlah mata kuliah, nama mata kuliah, dan nilai masing-masing mata kuliah. Setelah semua data siswa diinput, data akan disimpan ke dalam file nilai dat menggunakan file handling, sehingga data tersebut tidak akan hilang ketika program ditutup. Contohnya, ketika saya menginput nilai siswa di atas, nilai siswa berikut nih. Jadi yang pertama-tama saya menginput namanya Dan. Untuk jenisnya yaitu 10, 10, 90. Untuk kelasnya 112. Setelah saya menginput tahun masuk dan tahun keluar, lalu saya memasukkan jumlah mata kuliah yang diambil. Ketika kita mengetik 5, maka mata kuliah yang akan keluar akan 5. Namun kita akan memilih dulu nih, mata kuliah yang pertama namanya apa, nilainya berapa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Raihan Putra Buana. Nama saya Raul dan ini 10, 10, 12, 50. Di sini saya menjelaskan di bagian cari siswa. Oke. Di sini fungsi cari siswa digunakan untuk mencari data berdasarkan nama. Program akan membaca data yang tersimpan di dalam file nilai.dat. Kemudian membandingkan nomor yang dimasukkan pengguna dengan data yang ada. Jika data ditemukan, program akan menampilkan identitas siswa beserta daftar mata kuliah dan nilainya. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data siswa tidak tersedia. Kurang lebih seperti ini ya. Saya masukkan nama Rai Dani 123 kelas 9, tahun masuk 2005, tahun keluar 2008, dan kuliah ada 2, program 10, masing-masing 90-80. Data masih disimpan. Oke. Lanjut, masukkan nama siswa. Nama Rai, NIS 123. Oke, dulu. Fungsi ranking nilai digunakan untuk menentukan peringkat siswa berdasarkan rata-rata nilai. Program akan menghitung rata-rata nilai setiap siswa, kemudian memberikan data dari nilai tertinggi ke nilai terendah menggunakan proses sorting. Setelah proses selesai, hasil ranking akan ditampilkan kepada pengguna. Oke. Fitriani dengan NIM 101012510112. Di sini aku akan menjelaskan apa itu kegunaan dari rapot sederhana dan inmine yang ada di codingan kami ini. Nah, sebelum masuk ke terminalnya, aku akan menjelaskan
kegunaan dari rapat sederhana ini. Nah, kegunaan dari rapat sederhana ini adalah untuk menampilkan laporan hasil belajar para siswa, yang dimana pengguna ini cukup memasukkan nama siswanya saja, kemudian program ini akan menampilkan identitas, terus daftar mata kuliah, lalu nilainya, rata-rata nilainya, serta status kelulusannya. Nah, untuk status kelulusannya ini kami menyimpan di nilai 75, yang dimana jika nilainya di bawah 75, maka siswa ini tidak akan lulus. Sedangkan jika nilainya di atas 75, maka siswa ini akan lulus. Langsung saja kita klik nomor 4. Tadi aku udah memasukkan namanya, yaitu Kay dan Joy. Oke, kita yang Kay dulu. Nah, karena rata-rata Kay ini 88, otomatis dia lulus. Lalu sekarang kita cari lagi namanya Joy. Nah, karena nilai Joy ini rata-ratanya 55, otomatis dia tidak akan lulus. Maka aplikasi yang kami buat ini bisa membuktikan bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk mencari data-data nilai siswa seperti rata-ratanya ataupun yang lainnya. Lalu, aku akan menjelaskan apa fungsi menu utama. Nah, fungsi menu utama ini atau inMind ini, yang ini adalah menampilkan menu yang berisi pilihan fitur, yang dimana ada input nilai siswa, cari siswa, ranking nilai, rapot sederhana, lalu pilihan terakhir keluar. Nah, menu ini menggunakan struktur dual, sehingga akan terus ditampilkan sampai memilih menu keluar. Jadi yang ininya loh, nah yang ininya ini memakai dual. Nah, karena sudah menggunakan beberapa fitur yang ada di aplikasi pengelolaan nilai siswa ini, maka aku akan memilih nomor 5, yaitu keluar. Nah, maka programnya akan selesai jika kita memilih keluar ini. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.